Pria tua berpakaian hitam itu terus-menerus menyerang Luming dan mengalihkan perhatian iblis tulang. Dengan cara ini, ia menjerat iblis tulang dan membuatnya tak bisa lagi menerobos. Ia menggunakan susunan transmisi lintas bintang untuk pergi. Jelas bahwa pihak lain akan mengganggu mereka dan menunggu bantuan. Pihak lain kemungkinan memiliki seorang ahli di puncak alam Raja Dewa, yang telah datang ke wilayah Bintang Chu. Meskipun mereka sangat cemas, Luming tak berdaya. Benar saja, setelah beberapa saat perdebatan antara kedua belah pihak, susunan transmisi lintas domain pada meteorit menyala, dan beberapa sosok muncul dalam susunan transmisi lintas domain. Beberapa tubuh yang tampak seperti dua kacang polong dalam jubah hitam sama sekali tak terlihat, dan persis sama dengan mayat sebelumnya. Begitu orang-orang ini muncul, mereka melihat ke langit berbintang yang jauh dan medan pertempuran antara iblis tulang dan pria tua berpakaian hitam itu. Sua, sua, sua. Kemudian, beberapa orang berubah menjadi cahaya hitam, membubung ke langit, dan bergegas ke sisi Luming, dengan kecepatan yang menakutkan. Beberapa tarikan napas dan beberapa pria berjubah hitam muncul tak jauh dari Luming. Kau datang di saat yang tepat. Orang-orang ini adalah target kita. Ayo kita bunuh mereka bersama. Pria tua berbaju hitam itu berkata. Bunuh, bunuh. Sebanyak 3 pria berjubah hitam. Pada saat yang sama, 3 cahaya pisau merah darah menebas Luming dan iblis tulang. Serangan ketiga pria itu sangat kuat. Bahkan serangan salah satu dari mereka tidak lebih lemah dari pria tua berbaju hitam itu. Tidak diragukan lagi, dia adalah pria kuat di puncak Raja Dewa. 2 pria berjubah hitam lainnya, sedikit lebih lemah, tetapi juga sangat mengerikan, juga merupakan kekuatan yang menakutkan. Dengan begitu banyak tangan kuat yang bersatu, wajah iblis tulang berubah. Kita tidak bisa meninggalkan susunan transmisi satelit silang ini. Kita harus mundur dulu. Iblis tulang meraung, dan tubuhnya yang besar berguling, melindungi Luming dan yang lainnya, lalu mundur dengan keras. Kong, 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 serangkaian cahaya pedang yang mengerikan, menebas sisik iblis tulang, memancarkan percikan api yang nyaring, namun tidak menghancurkan pertahanan iblis tulang. Bagaimana mungkin tubuh kerajaan Tuhan? Pria tua berbaju hitam itu meraung kaget. Dengan pencapaian mereka, tak satu pun dari mereka dapat menembus pertahanan tubuh iblis tulang. Hanya ada satu kemungkinan. Tubuh daging iblis tulang adalah tubuh daging yang melampaui Raja Dewa. Di atas Raja Dewa adalah alam Raja Dewa, yang berarti Raja Tuhan. Raja Tuhan lebih kuat daripada Raja Tuhan. Pergilah. Tubuh iblis kerangka itu bergetar, dan sisik-sisik di tubuhnya menunjukkan beberapa bekas lagi. Ia membawa Luming ke arah mereka dan terus menyerang mereka. Hentikan mereka. Pria tua berbaju hitam itu meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang yang mengerikan itu seolah mampu membelah langit dan menebas Luming. Beberapa pria berjubah hitam lainnya juga melancarkan serangan ganas. Namun, iblis tulang meringkuk dan melindungi Luming dan yang lainnya. Terlepas dari pertahanan mereka sendiri, benturan keras dan serangan pria tua berbaju hitam itu terus-menerus dihancurkan. Pada saat ini, sesosok muncul dalam susunan transmisi bintang silang. Sosok itu adalah seorang pria parubaya. Begitu muncul, ia menerjang langit berbintang dan menyerang iblis tulang. Pria besar ini sebenarnya adalah seorang pria kuat di puncak Raja Dewa. Dengan cara ini, pihak lawan mengirimkan 3 pria kuat dari puncak Raja Dewa untuk menyerang iblis tulang. Barisan ini sungguh mengerikan. Di Istana Surgawi 9 Jue, tak seorang pun bisa mengalahkannya kecuali Raja Dewa. Para ahli teratas dari 3 Dewa Raja melancarkan serangan yang mengerikan, dan salah satu serangannya mengenai iblis tulang. Iblis tulang Raoshi adalah tubuh Yulong, yang awalnya merupakan tubuh fisik kerajaan Senjun. Saat ini, mereka semua tak tertahankan. Tubuh mereka terus bergetar, dan semakin banyak bekas luka di tubuh mereka. Jika iblis tulang mengandalkan tubuh Yulong yang kuat, ia jelas bukan lawan yang sepadan. Wajah Luming bermartabat. Untuk membunuh mereka, keluarga Sikong mengirim begitu banyak ahli, dan 2 di antaranya menunjukkan wajah asli mereka. Inilah tekad untuk membunuh mereka. Dengan rambut-rambut ini, aku juga ingin memblokir kursi ini, mimpi. Iblis tulang meraung, mulutnya mengeluarkan semburan mantra naga. Cahaya hitam di sekujur tubuhnya sangat besar, dampaknya tak henti-hentinya. Ia melakukan aksi yang mematikan, dan akhirnya membuahkan hasil. 3 penguasa kerajaan Senwang mengepung iblis tulang dari 3 arah. Oleh karena itu, ketika iblis tulang menyerang satu arah, hanya ada 1 orang. Selain itu, ada 2 pria berjubah hitam yang bukan merupakan kekuatan puncak Raja Dewa. Di bawah hantaman iblis tulang, pria kuat di sana mundur. Beri aku ganti rugi. Iblis tulang meraung, dan cakar naga terus-menerus menerjang pria kuat di depan. Boom, boom, pria kuat itu bertabrakan dengan iblis tulang puluhan kali berturut-turut, dan sosok pria itu mundur di bawah metode bertarung mematikan iblis tulang. Bagaimana mungkin iblis tulang melewatkan kesempatan seperti itu, menggulung Luming, melesat keluar dari kepungan, lalu terbang cepat menuju kejauhan. Sialan, kejar itu, jangan biarkan mereka kabur. 3 orang kuat di puncak Raja Dewa mengerahkan kecepatan mereka secara ekstrim dan mengejar Luming. Begitu kedua belah pihak mengejar dan kabur, mereka langsung terbang menjauh dari kejauhan. Kalau mau menyusulku, bermimpilah.
Iblis tulang mencibir dan melancarkan beberapa jurus rahasia. Kecepatannya semakin cepat, perlahan-lahan memperlebar jarak dengan pihak lawan. 3 orang penting di belakang sangat cemas. Kepala keluarga Sikong telah mengeluarkan perintah kematian. Mereka tidak boleh membiarkan Luming kabur. Kebanyakan dari mereka sudah tahu rahasianya. Jika terungkap bahwa keluarga Sikong adalah dalam pencurian Jiu Jue Senjing, keluarga Sikong akan menghadapi kepunahan. Karena itu, Luming dan mereka harus mati. Ketiga orang penting itu berusaha sekuat tenaga untuk mengejar iblis tulang. Namun, kecepatan mereka masih sedikit lebih lambat dari iblis tulang, dan mereka perlahan-lahan dipisahkan oleh iblis tulang. Jika terus begini, cepat atau lambat mereka akan kabur. Pada saat ini, kehampaan di depan Luming tiba-tiba berfluktuasi, dan ruang beriak seperti ombak. Detik berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Dia adalah seorang pria parubaya. Dia tampan, tetapi wajahnya dingin, dan matanya cerah. Bunuh! Pria parubaya yang dingin dan acuh tak acuh itu melontarkan sepatah kata, telapak tangannya terbelah dan jatuh ke arah iblis tulang. Tiba-tiba, cahaya pisau meledak dari telapak tangan dingin iblis tulang. Teror yang mengerikan. Begitu pisau ini dihunus, Luming merasakan kengerian yang luar biasa, seolah-olah dia akan dihancurkan pada saat berikutnya. Luming belum pernah bertemu musuh yang begitu mengerikan di dunia nyata. Cahaya pisau itu mengejutkan langit dan membelah langit berbintang, seolah-olah membelah seluruh langit menjadi 2. Luming tidak ragu bahwa jika pisau ini diiris di planet yang hidup, itu mungkin akan membelah planet kehidupan menjadi 2. Tidak baik, wajah iblis tulang berubah liar, tubuhnya terpelintir, dan dia hendak terbang ke arah lain, tetapi sudah terlambat. Aduh, cahaya pisau menebas tubuh sang iblis tulang, darah muncrat kemana-mana. Tubuh sang iblis tulang terluka sepanjang 1 kilometer, hampir membelah iblis tulang menjadi 2. Iblis tulang terluka parah oleh pisau, menyemburkan darah dan terlempar keluar. Raja Dewa, Raja Dewa. Iblis tulang meraung kaget. Pria parubaya yang dingin itu ternyata adalah orang kuat di kerajaan dewa. Sangat langka bagi seorang raja. Dia adalah dewa yang absolut. Sekarang, ada raja para dewa. Tuan rumah. Di belakang, 3 lelaki tua berpakaian hitam juga tiba. Mereka berseru pada lelaki parubaya yang dingin itu. Pria ini sebenarnya adalah kepala keluarga Sikong. Sungguh sia-sia. Jika aku tidak melakukannya sendiri, mereka pasti sudah kabur. Kepala keluarga Sikong meneguk minuman dingin. Lelaki tua berpakaian hitam itu tidak berani berbicara. Puncak Raja Dewa hanya selangkah lagi dari Raja Dewa, tetapi celahnya sangat berbeda, yang lebih besar daripada celah antara puncak Dewa dan alam Raja Dewa. Dengan segala upaya mereka tidak dapat menembus pertahanan iblis tulang, tetapi kepala keluarga Sikong menghancurkan pertahanan iblis tulang dengan satu tebasan. Sudah berakhir, ayo pergi. Setan tulang meraung, terlepas dari luka-lukanya. Bersama Luming, mereka hendak menyerbu ke arah lain. Di depanku, masih mau pergi. Kata kepala keluarga Sikong dingin. Ia melangkah maju, dan di langkah berikutnya, tubuhnya menyusul para setan tulang. Telapak tangannya bagaikan pisau, dan ia terpotong lagi. Pedang dahsyat lainnya menebas setan tulang. Pisau ini telah mengunci setan tulang sepenuhnya. Setan tulang itu tak bisa melarikan diri. Cahaya pisau menebas kepala setan tulang, dan cahaya darah muncul, dan kepala setan tulang langsung terpotong. Tubuh Yulong terpotong dan tak bisa lagi melindungi mereka dari pendaratan. Luming dan yang lainnya segera mundur, berdiri di kehampaan, pucat pasi. Di kepala Yulong, ada cahaya hitam. Ini adalah kerangka gelap, yang merupakan setan tulang. Iblis tulang menyerbu ke alis Luming dan berseru, sudah berakhir, Luming. Kali ini benar-benar berakhir. Aku tidak menyangka akan mendapatkan Raja Dewa. Kali ini kita akan mati bersama. Senjun, Luming juga dipenuhi kepahitan. Di belakang, ada 3 dewa di atas, dan ada Raja Dewa di depan. Raja Dewa, itu terlalu kuat. Bahkan tubuh Yulong pun mudah terpotong. Mereka sama sekali tidak punya peluang. Menariknya, tubuh Yulong sebenarnya adalah tubuh Yulong dari jiwa-jiwa lain, dan itu juga tubuh dari alam Raja Dewa. Ini benar-benar panen yang bagus. Kepala keluarga Sikong terkekeh, melambaikan tangannya, dan mengumpulkan tubuh Yulong. Tubuh nagamu, bagaimanapun, juga merupakan tubuh dari ranah Raja Dewa. Seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun. Bahkan Raja Dewa yang kuat pun sangat bersemangat. Kemudian, kepala keluarga Sikong memandang Luming dan yang lainnya. Pada saat ini, Luming tahu bahwa lautan pengetahuan, dan formula untuk mengukur dan melawan karakter menyusut dengan cepat menjadi titik terang, agar tidak ketahuan. Han Ying dan Wu San pucat dan sedikit gemetar. Itu bukan rasa takut, tetapi tubuh mereka tanpa sadar menghadapi keberadaan teror semacam itu. Apa yang harus dilakukan? Dalam benak Luming, ia memikirkan tindakan balasan dengan cepat. Namun, tidak ada satu rencana pun yang berhasil. Dalam menghadapi keberadaan seperti itu, strategi apapun tidak ada gunanya, dan akan dihancurkan oleh pihak lain. Peti mati tembaga. Akhirnya, Luming teringat peti mati tembaga. Ia harus membuka peti mati tembaga itu dengan paksa. Namun, di hadapan orang-orang kuat yang mengerikan seperti kepala klan Sikong, bahkan jika ia membuka peti mati tembaga itu, Luming tidak tahu.
Dia mungkin tak bisa saling membunuh, tapi dia tetap menempatkan dirinya. Namamu Luming. Bagus. Aku masih muda. Aku bisa melakukan ini. Kau yang pertama setelah bertahun-tahun. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kepala keluarga Sikong menatap Luming dan berkata dengan dingin. Boom. Detik berikutnya, kepala keluarga Sikong bergerak langsung, tak memberi ruang bagi Luming untuk membuka mulutnya. Cahaya pedang yang luas, menebas Luming, Han Ying, dan yang lainnya. Menyilaukan, tak tertandingi menyilaukan. Di mata Luming, seolah hanya tersisa satu bilah cahaya di mata mereka. Segala sesuatu yang lain telah lenyap. Cahaya pisau menebas mereka, tetapi Luming dan yang lainnya tidak bergerak. Bukannya mereka tidak ingin bergerak, mereka tidak bisa. Bergerak, bergerak. Luming meraung dalam hatinya. Dia ingin mengeluarkan peti mati tembaga dan bertarung sampai mati. Namun, tubuhnya tak bisa bergerak dan ditekan oleh kita terlihat. Luming tersenyum getir. Ia tahu ia masih naif. Sekalipun ia memiliki peti mati tembaga di tubuhnya, ia tetap tidak bisa menggunakannya. Ia tidak bisa melakukannya jika ia mau. Apa kau benar-benar ingin jatuh di sini hari ini? Luming mendesah dalam hati. Saat itu, pikirannya melayang. Cahaya pisau akan jatuh pada Luming dan yang lainnya. Jika abunya dibiarkan, mereka bahkan tidak akan jatuh. Namun, di hadapan Luming, riak-riak muncul di angkasa. Kemudian, dua jari hitam raksasa terjulur dari gelombang dan menjepit cahaya pisau. Sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Cahaya pedang yang ditebas oleh kepala keluarga Sikong dapat menghancurkan segalanya, sebenarnya itu ditangkap oleh kedua jari ini. Kemudian, dengan sedikit getaran jari dan sentuhan, cahaya pisau langsung pecah. Luming, yang kedinginan, beberapa orang di Wushan, dan 3 orang kuat di puncak Raja Dewa di belakang mereka, tercengang. Sebuah pukulan dari kerajaan dewa dengan mudah dihancurkan. Jari kepunahan, surga. Raja Surgawi, wajah kepala keluarga Sikong berubah dan meraung. Akhirnya, suaranya bergetar dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Sikong Nan, beraninya kau. Suara agung tiba-tiba terdengar, bergema di langit berbintang. Kemudian, kedua jarinya ditarik kembali, sesosok tiba-tiba muncul di depan Luming dan yang lainnya. Luming, seorang pria kekar dengan pakaian mewah, hanya melihat punggungnya, tetapi masih merasakan keagungan yang tak terbatas. Napasnya seluas dan tak berujung seperti langit berbintang di alam semesta. Surga, Raja Surgawi, milik Kongnan, lihatlah Raja Surgawi. Kepala keluarga Sikong tampak sangat buruk rupa, tetapi dia masih mengepalkan tinjunya dengan hormat dan memberi hormat. Matanya penuh ketakutan, Luming dan yang lainnya terkejut. Raja Surgawi, di Jiujue Tian Wangfu, hanya ada satu orang yang bisa membuat Sikong Nan begitu takut dan hormat. Yaitu, Jiujue Tian Wang yang bertanggung jawab atas Jiujue Tian Wangfu. Tapi, Raja Surgawi 9 Jue, bagaimana kau bisa datang ke sini? Di belakang, 3 orang kuat di puncak para dewa mengubah wajah mereka dengan liar dan menjadi sangat buruk rupa. Raja Surgawi 9 Jue, tanpa bicara, ia hanya menatap Sikong Nan dengan dingin. Sikong Nan memaksakan senyum tipis di wajahnya dan berkata, Raja Langit, kau. Bagaimana bisa kau tiba-tiba datang ke sini? Apa kebetulan aku lewat? Aku ingin melakukan sesuatu. Setelah selesai, aku akan segera melapor kepada Raja Langit. Setelah itu, ia mengedipkan mata ke arah 3 dewa teratas dan meminta mereka untuk mulai membunuh Luming. Kemunculan 9 Raja Surgawi Jue mengejutkan Sikong Nan. Ia ingin membunuh Luming sebelum mereka bisa bicara. Raut wajah para ahli di puncak 3 Raja Dewa sedikit berubah. Mereka mengertakkan gigi, siap menyerang Luming. Kalau mau mati, coba saja, kata 9 Raja Surgawi Jue dengan ringan. 3 ahli di puncak Raja Dewa tiba-tiba menegang dan tak berani bergerak. Raja Surgawi, orang-orang ini sangat kejam dan harus dibunuh secepatnya. Sikong Nan berkata, Tuan Raja Bandit, kami ingin membunuh tuan keluarga kami, Tuan Hu. Luming berteriak, bajingan, beraninya kau memfitnahku, kau pantas mati. Raut wajah Sikong Nan berubah drastis, dan napas mengerikan keluar dari tubuhnya. Ia ingin membunuh Luming. Namun, 9 Raja Surgawi melangkah maju, dan kehampaan bergetar hebat. Sebuah kekuatan mengerikan menyerbu Sikong Nan, yang langsung menghancurkan momentum Sikong Nan. Raja, apa maksudmu? Sikong Nan terlihat jelek. Sikong Nan, apa kau benar-benar berpikir aku kebetulan lewat? Raja 9 Jue bertanya dengan dingin. Sulit, benarkah? Sikong Nan terlihat jelek. Jiujue Senjing telah dicuri. Aku sudah lama tahu ada mata-mata, dan aku meragukanmu. Tapi tidak ada bukti, jadi Raja hanya berdiri diam dan menunggumu menunjukkan kaki kudamu. Kali ini, kau benar-benar bertindak. Kau telah mengirim semua petinggi keluarga Sikong. Tentu saja, aku akan datang dan melihatnya. Raja Dewa 9 Jue berkata dengan acuh tak acuh. Kau mengikutiku. Wajah Sikong Nan begitu jelek sehingga dia sekarat. Tidak buruk, mata Raja Surgawi 9 Jue dingin dan berkata, ayolah, mengapa kau melakukan ini? Siapa yang memerintahkanmu? Raja Surgawi, salah paham, aku bukan mata-mata. Kau tak bisa mendengarkan kata-kata sepihak anak itu.
Teriaknya, aku masih berdebat. Apa aku sebodoh itu? Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? 9 Raja Surgawi Jue bersorak, dan napas mengerikan mengepul. Menghadapi napas ini, Lu Ming merasa seperti semut. Perbedaannya terlalu besar. Bentuk tubuh si Kong Nan juga gila, bahkan untuk mundur, ia tak mampu menahan momentum 9 Raja Surgawi Jue. Wajah si Kong Nan tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, ia menatap Lu Ming di belakang mereka dan meraung, apa yang ingin kau lakukan? Setelah mengatakan itu, tubuh si Kong Nan tiba-tiba terdorong mundur dan dia benar-benar menggunakan taktik berpura-pura dan menyerang barat, dan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Naif sekali memainkan trik kecil seperti itu di depan rajaku. 9 Raja Surgawi Jue berbicara dengan dingin, lalu melesatkannya ke udara. Boom, gempa dahsyat mengguncang langit, formasi telapak tangan raksasa tak terbatas, menekan si Kong Nan. Hancurkan untukku, si Kong Nan meraung, sebuah pedang muncul di tangannya, dan ia menghunus pisau dengan sekuat tenaga. Cahaya pisau yang cemerlang, membubung dari langit, menebas telapak tangan Lu Ming. Pisau ini setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada pisau yang membunuh Lu Ming sebelumnya. Namun, ketika pisau itu menebas telapak tangan, pisau itu bergetar hebat, lalu meledak dengan keras. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat, membombardir dan jatuh, si Kong Nan menjerit, tubuhnya meledak, menghantam sebuah planet raksasa di kejauhan. Boom, planet itu meraung hebat, separuh bola langsung meledak, bagaikan kembang api yang megah, api berkobar di mana-mana. Untungnya, planet itu adalah planet mati, tak ada kehidupan, kalau tidak, entah berapa banyak makhluk yang akan mati. Lu Ming tercengang. Raja Dewa yang melampaui Raja Dewa itu sungguh tak terbayangkan. Inilah alam yang ingin ku kejar, di atas Raja Dewa. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Ia selalu ingat bahwa Xian Yanxing memintanya untuk menemui Raja Dewa sebelum ia menemuinya. Ia harus mencapai tingkat ini. Sua. Saat itu, Lu Ming, orang kuat di puncak 3 Raja Dewa di belakang mereka, berubah menjadi 3 cahaya pelangi dan terbang kembali dengan liar. Ia ingin melarikan diri. Ben, kau masih ingin kabur. Suara acuh tak acuh Raja Surgawi Jiu Jue terdengar, lalu ia mengulurkan jarinya, menunjuk 3 jari di udara. 3 jari raksasa terbentuk, menekan puncak 3 dewa. 3 pria kuat di puncak para dewa berteriak ngeri. Mereka menyadari bahwa mereka tak bisa menghindari jurus ini. Sentuh. 3 ledakan terdengar, tubuh 3 Raja Surgawi langsung meledak, jatuh di tempat. Lu Ming berkeringat dingin. Kekuatan Raja Surgawi 9 Jue benar-benar mengerikan. Ia adalah puncak dari 3 dewa. Ia seperti pemilik keluarga jin. Ia terbunuh dalam hitungan detik dengan mudah, seperti membunuh 3 semut. Saat itu, si Kong Nan, yang telah menghancurkan separuh planet, terbang keluar. Ia tidak mati, tetapi ia sangat malu. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya robek, dan mulutnya berlumuran darah. Tidak mudah mati, tetapi jurus barusan masih sangat menyakitkan. Sebagai Raja Dewa, si Kong Nan dan 9 Dewa Surgawi, Raja memiliki perbedaan kekuatan yang besar. Tuhan, ampuni nyawamu, ampuni nyawamu. Si Kong Nan berteriak. Ia tahu bahwa mustahil baginya untuk lolos dari tangan Raja Surgawi 9 Jue dengan kultivasinya, jadi ia memohon belas kasihan. Katakan, siapa yang memerintahkannya? Kau pasti punya tujuan. Apa tujuannya? Raja Surgawi 9 Jue meneguk minuman dingin, matanya memancarkan cahaya pembunuh. Si Kong Nan membuat Ling Ling bergidik ngeri, ia yakin Raja Surgawi 9 Jue akan membunuhnya. Padahal, adiknya adalah putri dari Istana Surgawi 9 Jue. Raja 9 Pedanglah yang memintaku melakukan ini. Ia berkata bahwa ada cara untuk menembus kultivasiku. Aku terjebak di tempat yang sama untuk waktu yang lama, jadi aku bingung dan mendengarkan kata-katanya. Raja Surgawi, maafkan aku. Teriak si Kong Nan. Raja 9 Pedang. Cahaya dingin berkilat di mata Raja Surgawi 9 Jue. Ia dan Raja 9 Pedang adalah musuh. Mereka telah berperang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tak seorang pun bisa berbuat apa-apa. Mereka berseteru sejak muda. Ketika mereka masih muda, Jiu Jue Tianwang pernah membunuh adik laki-laki Jiu Dao Tianwang. Karena itu, selama bertahun-tahun, Jiu Dao Tianwang selalu ingin membalas dendam dan menghancurkan rumah Jiu Jue Tianwang. Apa tujuannya membiarkanmu mencuri kristal Dewa 9 Jue? 9 Jue Tianwang Dao. Dia memintaku menjadi komandan di balik layar untuk mencuri Jiu Jue Senjing, lalu membiarkan keluarga bangsawan Istana Surgawi Jiu Jue saling curiga, saling bertarung, menguras kekuatan mereka, dan menjerumuskan Istana Surgawi Jiu Jue ke dalam pertikaian sipil. Dengan cara ini, setelah kekuatan Istana Surgawi Jiu Jue melemah, dia dapat memimpin pasukan besar untuk menghancurkan Istana Surgawi 9 Jue. Si Kong Nan menjelaskan secara rinci. Aku mengerti. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Tujuan pihak lain adalah membiarkan keluarga bangsawan Istana Surgawi 9 Jue saling curiga, saling bertarung, jatuh ke dalam perselisihan internal, dan melemahkan kekuatan Istana Surgawi 9 Jue. Harus kuakui, strategi si Kong Nan sangat cerdik dan hampir berhasil. Selama periode ini, keluarga-keluarga besar di Istana Surgawi 9 Jue memang saling curiga dan saling serang, dan konflik semakin dalam.
Bukan tidak mungkin keluarga-keluarga ini akan berkembang menjadi perang sengit. Apalagi, wajah Raja Surgawi 9 Jue semakin dingin, dan dia bertanya dengan dingin. Tidak, hanya itu. Tuhan, ampuni aku. Aku hanya tersihir sesaat dan membuat kesalahan besar. Aku tidak berani melakukannya lagi lain kali. Demi adikku, ampuni aku. Teriak si Kongnan dan terus memohon belas kasihan. Jika ada yang salah sekali, mereka akan membayar harga yang mahal. Jika aku memaafkanmu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada orang lain di masa depan? Siapa yang akan mendengarkanku di masa depan? Mulut Raja Surgawi 9 Jue ringan, hanya dalam suaranya, mengandung mesin pembunuh yang dingin. Wajah si Kongnan muram dan ingin mati. Dia menggertakkan giginya dan bergegas ke belakang, mencoba melarikan diri. Sua, Raja Surgawi 9 Jue juga bergerak, kecepatannya tak terbayangkan. Sekejap, jaraknya dengan si Kongnan menyempit. Setelah beberapa kilatan, ia menyusul si Kongnan. Kehampaan bergetar bagai ombak dan menimbulkan ledakan dahsyat. Sebuah jari raksasa menekan si Kongnan. Si Kongnan meraung ketakutan dan berusaha sekuat tenaga melawannya. Namun, serangan dan pertahanannya terus-menerus dipatahkan oleh serangan Raja Surgawi 9 Jue. Ah, Jiu Jue, kau takkan mati semudah itu, dan anak itu takkan mati semudah itu. Si Kongnan meraung marah, tetapi sesaat kemudian, teriakannya tiba-tiba berhenti. Karena, tubuhnya yang berada di bawah jari Raja Surgawi 9 Jue langsung meledak. Bahkan dengan vitalitas kerajaan dewa yang kuat, itu tak berguna. Tubuhnya meledak, jiwanya musnah, dan lenyap sepenuhnya di dunia ini. Seorang Raja Dewa di wilayah teror, terbunuh. Alam semesta begitu kejam, sehebat apapun pencapaianmu, semakin kuat dirimu. Jika kau tak bisa melakukan yang terbaik, kau bisa jatuh kapan saja. Alam semesta yang luas, setiap saat, ada kejatuhan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, setiap praktisi selalu ingin meningkatkan diri dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk menerobos, segalanya bisa dilakukan. Sama seperti si Kongnan, ia terjebak dalam tahun-tahun tak berujung Senjun. Untuk menerobos kultivasinya, ia langsung menjual 9 Raja Surgawi Jue, membantu klan es gelap mencuri kristal ilahi 9 Jue, dan ingin menyebabkan pertikaian sipil di Istana Surgawi Jiu Jue. Setelah membunuh si Kongnan, Raja Surgawi 9 Jue melambaikan tangannya dan meraih cincin penyimpanan si Kongnan. Kemudian, tubuh Yulong yang besar muncul di udara. Ini milikmu, kembalikan, kata Raja Surgawi 9 Jue. Lu Ming, simpanlah. Tubuh Yulong telah terpotong, tidak berguna bagiku, tetapi sangat berguna bagimu. Di lautan pengetahuan, iblis tulang berseru. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih, lalu memasukkan tubuh Yulong ke dalam cincin penyimpanan. Kali ini, kau telah berjasa besar membuat si Kongnan membuka kaki kudanya dan menariknya keluar. Raja Surgawi 9 Jue menatap Lu Ming dengan senyum tipis. Aku hanya berusaha melindungi diriku sendiri. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Kata Lu Ming, apapun alasannya, kali ini karenamu kami menemukan si Kongnan, dan kami harus memberinya imbalan atas jasanya. Dengan begitu, aku berjanji padamu sebuah syarat. Selama kau mengajukan apa yang bisa kulakukan, aku tidak akan pernah menolaknya. 9 Jue Tian Wang Dao. Hal ini membuat mata Lu Ming berbinar. Han Ying dan Wu San semakin iri. Ini adalah syarat dari Raja Surgawi 9 Jue. Harganya sangat mahal. Syarat apa yang akan kau ajukan? Tanya Raja Surgawi 9 Jue. Raja Surgawi, bolehkah aku meninggalkan syarat ini dulu, lalu mengajukannya setelah kupikir-pikir? Lu Ming berkata, sekarang Lu Ming belum menemukan syarat apa yang harus diajukan. Salah satu syarat dari Raja Surgawi 9 Jue, tetapi peluang terbaiknya adalah menggunakannya di ujung pedang. Bila perlu, itu akan menjadi yang terbaik. Si kecil itu sangat pintar. Baiklah, kau bisa menyebutkannya saat kau memikirkannya. Ambillah rune giok ini dan jika kau mau, kau bisa memberikannya kepadaku kapan saja. Setelah itu, Raja Surgawi 9 Jue mengeluarkan rune giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak, Lu Ming sangat gembira telah mengambil alih. Baiklah, aku akan kembali untuk menyelesaikan masalah keluarga Sikong dulu. Raja Surgawi 9 Jue meninggalkan sepatah kata, melangkah keluar, kekosongan yang dipenuhi riak, sosok Raja Surgawi 9 Jue telah menghilang. Jelas, keluarga Sikong, Raja Surgawi 9 Jue, tidak berniat untuk tinggal. Kita bisa membayangkan nasib keluarga Sikong. Melintasi kehampaan, Raja Dewa itu kuat, sungguh mengerikan. Lu Ming mendesah. Namun, di sini, alam semesta yang luas, ruang angkasa sangat stabil, Lu Ming datang ke alam semesta, atau untuk pertama kalinya melihat seseorang dapat melintasi kehampaan. Sebelumnya si Kongnan digunakan, sekarang Raja Surgawi 9 Jue juga. Wah, ini bukan kehampaan yang melayang. Di lautan pengetahuan, suara Bondiman bergema. Tidak melalui kehampaan, Lu Ming terkejut. Sebelumnya, si Kongnan dan 9 Jue Tian Wang tiba-tiba muncul, apa yang tidak melintasi kehampaan. Ruang alam semesta yang luas ini sangat stabil, yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia 1000 kecil. Terlebih lagi, alam semesta yang luas ini begitu luas sehingga wilayahnya jauh lebih besar daripada dunia kecil.
Entah berapa kali lipatnya, terlalu sulit untuk melintasi kehampaan dan melintasi langit berbintang yang tak terbatas. Setan tulang mendesah. Luming mengangguk, ya. Petik 2. Luas dunia seribu kecil semacam ini di alam semesta jauh lebih kecil daripada planet yang hidup, apalagi dibandingkan dengan alam semesta yang tak terbatas, langit berbintang, dan alam semesta yang tak terbatas. Di dunia kecil ini, dari ujung ke ujung, di alam semesta yang luas, hanya jarak kecil di planet ini. Di langit berbintang, tidak ada yang berarti. Apa itu? Tanya Luming. Setelah menembus ranah dewa dan raja, mereka dapat mengukir susunan transmisi bintang di tubuh mereka sendiri dengan kemampuan tertinggi. Mereka mendesak susunan transmisi langit bintang untuk mentransmisikan diri mereka sendiri. Ini sama seperti bola bali melalui kehampaan. Jelas iblis tulang, betapa hebatnya bisa mengukir susunan transmisi pada dirimu sendiri. Seru Luming. Petik 2. Jika kau mengukir susunan transmisi di tubuhmu, prosesnya akan lebih cepat. Aku tidak tahu berapa kali lipatnya. Kau tidak perlu menggunakan susunan transmisi lain. Tentu saja, masih ada kelemahan dalam metode ini. Dalam beberapa hal, metode ini tidak sebaik bola bali melalui kehampaan. Misalnya, butuh waktu untuk meluncurkan susunan teleportasi. Dalam perang, mustahil bagi lawan untuk memberimu waktu untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Kemungkinan lainnya adalah kau hanya bisa menggunakannya sendiri, bukan orang lain. Kata Bond Demon. Luming mengangguk. Pantas saja si Kongnan tidak menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri, karena ia tidak punya waktu untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Aku khawatir sebelum ia mengaktifkannya, ia akan dibunuh oleh Raja Surgawi 9 Jue. Yang satunya hanya bisa digunakan sendiri dan tidak bisa membawa orang. Kau harus tahu bahwa pesawat ulang-alik kosong itu bisa membawa orang lain bersamamu. Tubuhnya terukir susunan transmisi, meskipun ada kelemahannya, tetapi juga membuat Luming iri tak tertandingi. Alam semesta terlalu besar, setiap kali ia pergi, ia harus menghabiskan banyak waktu. Jika ia bisa mengukir susunan transmisi di tubuhnya, ia akan melaju berkali-kali lipat lebih cepat. Namun, itu hanya bisa dicemburui. Itu adalah simbol negara Raja Dewa, dan hanya kekuatan ilahi negara Raja Dewa yang kuat dan tak tertandingi yang dapat melakukannya. Keberadaan puncak raja tidak dapat dicapai. Ia menggelengkan kepala dan menyingkirkan gagasan ini dari benaknya. Sekarang ia terlalu jauh dari kerajaan dewa. Lebih baik selangkah demi selangkah dan meningkatkan diri secara perlahan. Ayo pergi, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Luming berkata, masalah ini akhirnya terpecahkan dan krisis telah sepenuhnya teratasi. Luming merasa lega dan rileks. Bagus, Wu San. Han Ying mengangguk, lalu mereka melesat dan pergi. Di sebuah planet terpencil, Luming dan yang lainnya mendarat, lalu masing-masing meminum pil dewa dan mulai bernapas. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke puncak. Nona Han Ying, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Luming pada Han Ying. Aku ingin kembali ke keluarga Han dulu dan menguburkan mereka. Han Ying berkata, sambil memikirkan hal ini, ia menunjukkan sedikit kesedihan. Kami akan pergi bersamamu. Setelah urusan keluarga Han selesai, kau dan kami akan pergi ke Istana Surgawi 9 Jue untuk berlatih. Luming berkata, keluarga Han hancur, dan Han Ying ditinggalkan sendirian. Ia tak berdaya, jika ia tidak bisa memasuki perkemahan bintang dan berlatih di keluarga Wu, lebih baik mengikuti mereka ke Istana Surgawi Jiujue daripada berkeliaran sendirian di luar. Han Ying, terima kasih, Tuan Lu dulu. Han Ying berpamitan, ayo pergi. Luming berkata, mereka segera pergi ke keluarga Han. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke keluarga Han. Keluarga Han berantakan, pintu gerbang hancur, tak seorang pun hidup. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak orang di wilayah asal keluarga Han. Banyak orang berhamburan keluar masuk, berlarian ke sana kemari. Aku menemukan cincin penyimpanan ini. Keluar dari sini, aku datang duluan. Kaulah yang harus pergi, mencari kematian, sebuah kuil yang bobrok, beberapa minuman keras, dan kemudian, beberapa sosok bertarung satu sama lain, meluap-luap, akan menghancurkan kuil itu, lebih cepat. Orang-orang ini, mata Han Ying langsung memerah, penuh dengan niat membunuh. Jelas, orang-orang ini memancing di air keruh dan merampok dengan api. Keluarga Han adalah salah satu dari dua penguasa di wilayah Bintang Chu. Jika tidak dihancurkan, tidak ada yang berani menyerang mereka. Namun kini, keluarga Han telah dihancurkan. Selain beberapa harta berharga yang telah dicuri oleh keluarga Sikong, sebagian besar harta karun tersebut tertinggal di sini, tentu saja menarik banyak orang untuk datang. Awalnya, tidak ada yang berani melakukannya, tetapi setelah beberapa waktu, tidak ada perbedaan. Para praktisi dari wilayah bintang kerajaan Chu datang untuk merampok harta karun keluarga Han. Bahkan pakaian dan senjata yang dikenakan oleh beberapa orang dari keluarga Han dilucuti. Tidak heran jika Han Ying memiliki ekspresi seperti ini. Kalian, keluar dari sini. Luming melangkah keluar, tiba-tiba terdengar teriakan keras, gemuruh seperti guntur, beberapa orang dari perang itu, tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Kau tidak ingin menyekat tanganmu, kan? Keluar dari sini. Seorang pria parubaya melirik Luming dan berteriak dengan nada menghina.
Kuberi kau satu kesempatan terakhir untuk meletakkan cincin penyimpanan dan berguling pergi, atau mati. Kata Luming dengan tenang. Sombong, kurasa kau yang pertama mati. Pria besar itu tidak sabar, dengan kapak perang di tangannya, menebas ke arah Luming. Pria hebat ini tidak lemah dalam kultivasi. Ia memiliki pencapaian seorang raja dewa setengah langkah, tetapi ia jauh dari Luming. Aku memberimu kesempatan, tapi aku tidak menghargainya. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Seekor naga bercakar 9 terbang keluar dan menyerbu. Puff! Pria parubaya itu langsung dicabik oleh naga bercakar 9 dan jatuh di tempat. Yang lain pucat ketakutan ketika mereka melihat pemandangan itu. Aku akan pergi sekarang. Aku juga akan pergi. Beberapa orang melempar cincin penyimpanan dan melarikan diri. Sepertinya kita perlu membereskan para gangster ini dulu, dan kalau begitu, urus saja urusan keluarga Han. Lu Ming berkata, Tuan Lu Ming, kumohon. Han Ying menangis dan matanya merah. Saat ini, ia marah sekaligus tak berdaya. Jangan khawatir, ayo pergi. Lu Ming mengangguk, matanya berkilat dingin. Lu Ming, Wu San, dan Han Ying menuju ke inti keluarga Han. Bunuh! Lu Ming berteriak, sebuah tembakan dilepaskan, sebuah tembakan melesat keluar, seperti meteor yang menembus, menewaskan 5 atau 6 orang kuat yang merampok dengan api. Sisanya ketakutan dan melarikan diri. Ketiganya, terbunuh di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, aku tidak bertemu dengan seorang guru yang kuat. Yang terkuat adalah Raja Dewa. Dia dengan mudah dikalahkan oleh Wu San. Segera, mereka datang ke inti keluarga Han dan rumah keluarga Han. Di sini, awalnya adalah pegunungan tak berujung, udaranya kaya, adalah surga gua dan tanah keberuntungan, istana demi istana dibangun satu demi satu. Namun kini, gunung-gunung runtuh dan kuil-kuil runtuh, hanya menyisakan reruntuhan. Di antara reruntuhan itu terbaring sesosok mayat. 6 kakek, 8 kakek. Ketika Han Ying melihat jasad beberapa orang tua, air mata mengalir. Ini adalah kerabatnya. Siapa kau? Keluar dari sini. Saat ini, inti keluarga Han, beberapa sosok terbang keluar, ada yang setengah baya, tetapi juga yang lebih tua. Beberapa orang menatap Lu Ming dengan tatapan tak suka, dan mereka berkata, ini, Han Lizong milikku, cepatlah keluar, kalau tidak, jalan buntu, mengerti. Seorang lelaki tua meneguknya dingin-dingin. Han Lizong, kau orang Han Lizong. Teriak Han Ying, ketahuilah bahwa kami orang Han Lizong, jangan pergi. Lelaki tua itu melambaikan tangan. Kekuatan macam apa Han Lizong itu? Lu Ming berkomunikasi dengan Han Ying. Han Lizong adalah kekuatan yang kuat di wilayah bintang cutian. Di masa lalu, ia berada di urutan kedua setelah keluarga Han dan Sekte Feng Yue, dan memiliki hubungan baik dengan keluarga Han kita. Tanpa diduga, begitu keluarga Han kita hancur, mereka datang untuk merampok dengan api. Sialan, Han Ying menggertakkan giginya. Begitu, Lu Ming mengangguk. Ternyata Sekte Han Li adalah kekuatan terkuat kedua di wilayah bintang Chu setelah keluarga Han dan Sekte Feng Yue. Pantas saja sekte ini begitu mendominasi hingga menduduki inti keluarga Han, dan orang lain tak berani mendekatinya. Aku tak peduli kalian dari keluarga macam apa. Kalian tak mau mati. Cepat pergi dari sini. Lu Ming melambaikan tangan. Apa yang kau bicarakan, nak? Orang tua itu minum banyak dan sedikit terkejut. Di wilayah bintang cutian saat ini, seseorang bahkan berani berbicara dengannya seperti ini setelah mendengar perkataan Han Lizong. Petik 2. Aku cari mati. Nak, dengan kata-katamu itu, kau sudah mati. Bunuh. Orang tua itu minum dengan dingin dan menamparkan kipas Lu Ming. Kekuatan orang tua itu tidak lemah. Dia memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Dewa. Angin di telapak tangannya menderu, dan kekuatannya sangat kuat. Berikan padaku. Di tepi Lu Ming, Wu San melangkah keluar dan meledak.